Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Di video ini saya Aristri Prastio, mahasiswa HI angkatan 2019, akan menjelaskan secara singkat mengenai Shangri-La Dialog sebagai salah satu syarat pelaksanaan ujian tengah semester mata kuliah Diplomasi Pertahanan. Shangri-La Dialog adalah pertemuan tahunan para menteri pertahanan, perwira militer senior, pejabat keamanan nasional, dan anggota jaringan elit lainnya seperti analis keamanan, pengusaha, dan akademisi yang dimulai sejak tahun 2002. Forum ini diselenggarakan oleh The International Institute for Strategic Study yang bermarkas di London dan terdaftar sebagai organisasi nirlaba. Selain itu, forum ini juga mengambil nama dari hotel tempat diadakannya acara, yaitu Shangri Hotel yang berada di Singapura. Secara resmi, pertemuan rutin ini disebut KTT Keamanan Asia atau KTT Keamanan Utama dan menjadi salah satu think tank studi strategi konservatif terkemuka di dunia. This is a place where you get to hear the views and understand the respective positions of all of those countries that share those concerns, and helps one gain a better perspective and understand other nations' views. Then that can only enhance prospects for peace, security and stability. This was the perfect opportunity to get all re-immersed in the story and meet all the right people. You might ask what NATO is doing at Shangri-La. Well, for us it's a very high-value way to find out what the buzz is in the region, what everybody's thinking about in policy terms, what the big issues are that the countries in this part of the world confront. Selama hampir 2 dekade terakhir, Shangri-La Dialog atau yang disingkat SLD adalah satu-satunya pertemuan multilateral rutin para menteri pertahanan di kawasan Asia Pasifik. Ini adalah pertemuan unik di mana para menteri akan memperdebatkan tentang tantangan-tantangan apa saja mengenai keamanan dan pertahanan yang paling mendesak di kawasan Asia Pasifik. Terlibat dalam suatu pembicaraan bilateral penting dan sama-sama berusaha untuk menghasilkan pendekatan-pendekatan yang baru. Penting untuk dicatat bahwa Shangri-La Dialog ini hanyalah sebuah dialog yang berarti SLD itu tidak dapat membuat keputusan, mengadopsi rekomendasi kebijakan, atau mengeluarkan deklarasi apapun. Setiap tahun, tepatnya sejak awal didirikan pada tahun 2002 lalu, seluruh pejabat tinggi negara kawasan Asia Pasifik berkumpul dalam suatu konferensi atau yang biasa disebut sebagai KTT Pertahanan Utama. KTT ini sudah memberikan banyak kontribusi dan manfaat besar pada pembangunan kepercayaan antar pihak-pihak berkepentingan dan mempermudah kerjasama keamanan yang praktis dan memfasilitasi lajur komunikasi bersama para pembuat kebijakan pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Dalam agenda rutin, SLD sengaja membuat cakupan yang luas, mengingat kini banyak tantangan pertahanan dan keamanan kawasan yang cukup beragam, kompleks dan tidak terduga kedatangannya. Ditambah tujuan lain dari pertemuan ini adalah untuk memperdebatkan tantangan keamanan yang paling mendesak di kawasan Asia Pasifik, dan hal ini sesuai dengan slogan yang terdapat dalam website resminya, yaitu menemukan solusi baru secara bersama-sama. Sebagai contoh, dalam SLD yang diselenggarakan di tahun 2019, topik utama pada KTT ini atau pembahasan yang paling dominan adalah mengenai dinamika hubungan Amerika Serikat dan China.
tapi tidak menutup diskusi lain mengenai topik di luar dinamika Amerika Serikat dan Cina itu sendiri, seperti ketidakstabilan di semenanjung Korea, ancaman senjata nuklir, dan bahaya terorisme yang jelas dan nyata. Dengan luasnya cakupan konferensi ini memberikan beragam tanggapan dan keluhan dari masing-masing negara mengenai tantangan yang dihadapi. Tantangan yang menjadi kompleksitas tidak berujung, salah satunya terrepresentasikan dalam dinamika hubungan Amerika Serikat dan Cina. Menurut saya, wajar apabila pembahasan ini menjadi tidak berujung karena disebabkan oleh rivalitas dan permasalahan antar keduanya yang tidak kunjung usai, seperti tindakan pemerintah Amerika Serikat terhadap Huawei atau prospek pertemuan antara Trump dan Presiden Xi Jinping di G20 Jepang tahun 2019 lalu. Fluktuatifnya hubungan antara Amerika Serikat dan Cina ini telah memicu kecemasan secara regional. Hadirnya SLD menjadi wadah bagi para pihak berkepentingan dalam pertahanan keamanan untuk mencapai solusi terbaik dari rivalitas yang sangat kompleks ini. Namun, pada akhir KTT, hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan dan permasalahan ini tetap menjadi tidak terselesaikan. Dibutuhkan waktu yang lebih lama dari ini dan tentunya diperlukan intensitas negosiasi yang tinggi untuk benar-benar dapat meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SLD merupakan wadah diskusi pada sektor pertahanan dan keamanan negara secara universal dengan negara kawasan di Asia Pasifik. Dengan terciptanya wadah ini, maka setiap negara dapat bertukar informasi mengenai solusi dari permasalahan tertentu atau membuat janji diplomatik untuk berdiskusi secara lanjut mengenai negosiasi mendatang yang akan dilakukan. Selain itu, SLD juga telah berhasil menggabungkan seluruh stakeholder penting negara dalam agenda rutin tahunannya, membuat konferensi ini menjadi unik dan jarang terjadi pada beberapa sektor atau konferensi tinggi tertentu. Sekian penjelasan saya mengenai Shangri-La Dialog. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Om Santi Santi Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam Budi Luhur.